Kembali hadir bersama Harian Netra, obat, obrolan bermanfaat. Dipandu oleh dua sahabat Harian Netra yang kece, Jeremy Agustino, Desmond Daniel Tua Pakpahan, menghadirkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk menjadi teman berbincang. Kami akan menemani hari Anda. Selamat menyaksikan. Ya, kalau aku biasa fokusnya mendengar bagaimana. Film itu memang betul-betul akses lah untuk kita. Kenapa? Karena di setiap film itu ada. Pak, ini ke pinggir danau itu kan, jalan-jalan. Seperti kita dengar langsung mereka itu. Iya, bukan seperti ikut langsung di belakang Iya, mereka. Ya, mungkin kita kunci dengan satu kesimpulan. Kita sepakat bahwa film itu ramah untuk disabilitas netra. Sepakat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. Halo semua, kembali lagi bersama Harian Netra. Kali ini kita berada di episode obat yang ke-13, teman-teman. Selamat hari ini untuk teman-teman semua ya, dimanapun Anda berada, dan selamat menyaksikan. Nah, di episode obat kali ini kita agak rame nih, ada 3 orang. Nggak rame sih, cuman kalau misalnya hostnya 2, ini memang agak rame, karena narasumbernya 2, tapi karena hostnya cuma 1, jadi seakan-akan tetap 3 gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Nah, kali ini kita sudah kedatangan sahabat Harian Netra, 2 orang sahabat Harian Netra yang pertama kali muncul sejak obat dari seri 1 sampai 12, tapi bukan berarti nggak pernah muncul ya, sering muncul di YouTube musiknya Harian Netra ya. Tapi untuk obat baru kali pertama muncul, ini dia Abang Ave Saverius Laia. Silakan Bang Ave, perkenalkan diri. Hai. Ave Saverius. Iya, asik ya, Ave Saverius. Ya, masih jomblo kan Bang Ave? Boleh. Warga Roro. Oke. Status boleh? Status juga boleh? Status apa nih? Status sosial, status hati bisa. Oh, status sosial. Bagusan disebut single lah. Iya. Ya, biar lebih enak ya. Iya, biar lebih indah ya. Indah ya, oke. Nah, kemudian di sini ada satu lagi yang juga pernah muncul di episode 3. Ini kayaknya ini sekali 10 episode munculnya. Nanti 23 muncul lagi. Ini dia Bang Elpanta Tarigan. Ya, seorang mahasiswa baru ini. Halo. Ya. Halo. Ini kayak mana nih? Kalau udah jadi maba udah ada apa ya? Ada apa ya baru ya? Wajah baru ya. Jadi maba Unesa. Iya, benar ya. Jadi maba Unesa. Nah, di sini teman-teman, kita di episode kali ini kita ingin bahas tentang film yang kemarin sedang laris-larisnya lagi go di seluruh bioskop tanah air, baik di CGV atau 21 atau dimanapun gitu ya. Nah, ini dia Ngeri-Ngeri Sedap ya teman-teman. Ngeri-Ngeri Sedap itu kan diproduksi oleh Benedion ya. Nah, Benedion aja guguk, maaf kalau salah, soalnya agak lupa. Dan itu kemarin teman-teman Harian Netra, uniknya teman-teman, Harian Netra sempat mengadakan bagi yang bisa ikut kemarin itu ada 10 orang nonton bareng film Ngeri-Ngeri Sedap tanggal 10 Juli siang di Hermes 21 Medan. Ya, 10 orang ya kemarin itu ya. Nah, di antara mereka ya di antara yang 10 itu ya kami bertiga ini ya. Tapi saya nge-host di sini kali ini. Nah, gini teman-teman. Ya, di sini mau kita bahas bagaimana pandangan tunanetra tentang film ini. Jadi kalau selama ini kan ya, kalau Bang Ervan dan AP sering perhatikan ya, kalau Gema film ini kan, wow, ini film sukses ya kan, ditonton oleh jutaan orang gitu ya. Tapi belum ada kan, ya setahu kita belum ada ya yang membahas dari perspektif tunanetra gitu ya. Emangnya sesukses itukah film ini gitu. Nah,
gimana kalau misalnya Bang Elpan kemarin itu kalau ingat film itu kemarin tuh niatnya pengen nonton film itu kenapa? Apa yang bikin ayolah ngajak nonton? Karena kemarin itu ajakan ini datang dari Bang Elpan nih kemarin ini. Kalau ajakan sepertinya bukan dari saya, tapi iya ajakan dari saya, tapi usulan dari Bang Ape gitu. Iya. Tapi kemudian kan ada ibaratnya ya nggak ada bantahan, nggak ada ini ya udah ikut nonton film ini gitu. Oh iya. Apa yang bikin? Saya sangat penasaran dengan filmnya karena dengar dari cerita teman-teman filmnya itu dari kita Batak gitu apanya latar belakangnya gitu. Ibaratnya di dalam cerita itu ada bahasa Bataknya dan juga memang di daerah Batak dia diinikan gitu, di syuting gitu. Jadi saya penasaran gitu. Telah membuat saya ingin sekali untuk menonton itu. Oh, jadi awalnya karena penasaran gitu ya Bang Elvan ya. Nah, Iya. langsung aja kita ajak ini. Kebetulan yang mengusulkan film ini untuk jadi tontonan kita pada saat itu di sini udah ada Bang Ape. Ya kemarin itu sempat nyari-nyari apa ya, sampai gini ya. Maksudnya saking inginnya Bang Ape kemarin itu nonton film ini, dia sebelum kita punya usulan untuk nonton bareng gitu. Kalau mungkin Bang Elvan ingat sampai dia bilang kemarin, ada nggak ya situs yang walaupun dibayar tapi kita bisa nonton film ini gitu. Sampai gitu kemarin. Iya. Nah, itu kenapa itu Bang? Apa sih yang bikin sangat tertarik dengan film ini gitu? Iya, kalau aku sendiri kemarin memang benar kemarin tiba-tiba terpikir, ya karena aku pernah juga dengar orang kan dia cari film favoritnya dengan cara mendownload gitu kan. Halo, kedengaran suara saya kan? Iya, kedengaran. Kebetulan saya tahu film itu dari review-review di TikTok. Di TikTok saya kan lumayan sering lah scroll TikTok atau senggang gitu. Wah, katanya ada lucunya, ada sedihnya, dan memang seperti yang dibilang Elpanta tadi, menceritakan tentang bagaimana kehidupan keluarga Batak gitu kan, yang masih menjunjung adatnya gitu. Saya pun penasaran. Katanya kan alurnya itu lucu, baru tiba-tiba sedih, baru kembali lagi lucu gitu ya. Penasaran gitu. Dengar cuplikannya pun kayak lucu juga. Kayak dengar Bang Lolo yang menjawab telepon itu kan sempat masuk cuplikan video, ada mungkin orang yang supir angkot aku mah itu ya. Bukan. Yang mana nggak bisa lah yang itu. Oh iya benar. Baru langsung datanglah kayak suara Bang Boris seperti itu. Bang Boris. Iya benar. Pakai otakmu. Gitulah kau. Gitu. Gabe gitu. Pakai otakmu Gabe katanya. Iya itu. Itu. Ini kan lucu. Iya. Dengar komunikasi antar mereka kan. Dengar bahasanya unik lucu gitu, jadi tertarik gitu sebagai anak Medan sendiri ya kan, walaupun bukan lahir di Medan tapi besarnya di Medan, tertarik gitu dan pengen dengar gitu. Iya benar-benar. Nah ya sedikit kita ke proses nonton bersama kemarin ya, itu memang sangat luar biasa juga itu kemarin ya Bang Ape dan Bang Elvan, karena kemarin itu termasuk pertama ya. Mungkin kalau misalnya pun ya teman-teman tunanetra di asrama atau di sekolah pernah nonton itu pastikan karena ada kelembagaan yang memfasilitasi baik secara secara waktu, tempat dan termasuk juga pelayanan ke kita-kitanya. Tapi kemarin itu kita dengan secara mandiri melakukannya gitu ya. Dengan wah, itu luar biasa kemarin itu. Mungkin di Hermes ketika itu sangat sangat gimana ya, mereka pasti antara bingung atau gimana itu ya melihat rombongan tunanetra sampai berbaris 10 gitu, 8 ya ketika itu, 2 orang lagi teman kita belum hadir kemarin itu. Wah itu
sangat luar biasa itu. Itu mungkin kalau misalnya kita itu lebih cepat lagi, mungkin dapat waktu yang pas di 1 bulan yang lalu, pasti viral itu ya. Viral itu, karena lagi booming-boomingnya. Pasti viral. Wah, ini tunanetra nonton ini. Tapi nggak apa-apa. Kita akan review film itu, dalam arti kita akan lihat gimana sebenarnya tunanetra menikmati film itu. Nah, kalau setelah nonton nih, Bang Ape dulu deh. Bang Ape, apa sih yang pertama Bang sorotin waktu film itu dimulai? Waduh. Yang pertama itu bagaimana kalau kita kan nggak bisa melihat visualnya kan. Iya. Kalau aku biasa fokusnya mendengar bagaimana musik latarnya gitu. Nah, terus pas yang ku dengar itu kan seperti ada kayak main gitar-gitar gitu kayak di Lapo gitu, di Lapo ya. Iya, Lapo, ya. Nah, semacam-macam gitu kan. Wah, tampilan Medan kali pikir gue, Batak kan. Benar. Toba. Kayak enak dengarnya, baru berarti nggak salah ini. Itu padahal masih di awal gitu, nggak salah ini dengarnya. Iya, benar. Dan secara sound sendiri, mungkin sound engineering itu yang paham itu ya. Iya. Soal stereo yang penempatan suaranya bisa di tengah, pergerakan misalnya suara orang rame-rame yang lagi ngomong sendiri atau pas lagi rame-ramenya kan agak jauh gitu suaranya kan. Iya. Jadi dari sound aja bisa saya bayangkan bagaimana posisinya. Ibaratnya posisi yang satu orang yang lagi bermonolog, entah lagi apa gitu ya kan. Dengan keramaian yang ada di situ, bisa saya bayangkan. Bahkan seperti jarak pun, ecek-eceknya hitung-hitungannya gitu. Wah, berapa meter gitu dari si benar. Iya. Jadi nggak sekedar stereo ya, Bang Api ya. Nggak sekedar stereo. Benar. Begitulah dia. Itulah pandangan dari segi ya gimana ya, kalau nanya Bang Api pasti kalau pertanyaannya seperti itu gantung itu pasti jawabnya ke arah musik ya, namanya anak musik gitu ya. Kita langsung aja nih ke Bang Elvan ya, kita mungkin fokus ke cerita nih biar nggak kemana-mana juga ini nanti kan. Nah, kalau kayak Bang Elvan nih, kalau misalnya melihat konsep ceritanya itu yang diangkat dari keluarga Batak itu, menurut Bang Elvan apa memang itu real? Paling tidak di kehidupan, mungkin kalau misalnya pun tidak di kehidupan Bang Elvan sendiri, tapi rekan-rekan, teman-teman, itu real atau memang ibaratnya sekedar cerita yang dibuat-buat ya. Kalau misalnya pun dia cerita yang dibuat-buat kan wajar-wajar ya, tapi kan banyak kemudian yang tersebar, cerita ini sangat nyata gitu, sangat nyata, ini dekat sekali gitu. Nah, memang sedekat itu kah ceritanya? Coba Bang Elvan, gimana? Kalau menurut saya cerita itu memang sangat nyata gitu di dalam kehidupan kita orang Batak. Walaupun saya nggak Batak Toba kan, di cerita itu kan Batak Toba itu. Saya kan Batak Karo. Jadi nyata lah memang antara ayah dengan ibu itu selalu lebih keras kehendak ayah gitu. Jadi di cerita itu kan nyata disampaikan situ bahwa tidak selalu keinginan ayah itu dapat terwujud gitu. Jadi itulah sebagai pembelajaran untuk kita gitu. Kedepannya buat kita ingin berkeluarga gitu kan. Nah, semuanya itu harus dipertimbangkan dan juga kemampuan dari anak-anak yang dilihat, bukan keinginan dari ayahnya gitu. Itulah dia. Iya benar ya. Nah, lalu kemudian kan kita mulai masuk nih, kita mulai melangkah apa spesialnya cerita ini, apa spesialnya film ini bagi tunanetra. Kita mau uji apakah film ini memang benar-benar ramah bagi disabilitas netra ya. Nah, gitu. Yeah. Kita mau lihat dari segi ini. Kalau misalnya kan biasa mungkin enggak pun di bioskop, tapi pasti pernah lah nonton film ya, Bang Elvan dan Bang Ape pasti pernah. Yeah. Nah, saya juga akan turun berargumentasi ya, karena itu tadi karena hostnya harusnya lain. Ya, maksud saya gini, kalau selama ini mungkin film-film itu kita kesulitan di ini ya, karena banyak cerita yang dia komunikasikan itu lewat gestur, lewat gerakan, gitu kan, lewat
apa gitu. Maksudnya gini, ketika kita misalnya nonton bersama orang-orang lain di rumah ataupun di mana, tiba-tiba kan mau ya. Nah, mau ya Bang Elvan ya misalnya. Saya paham apa pertanyaan dari Bang Desmond. Saya coba jelaskan. Gini dia. Film itu memang betul-betul akses lah untuk kita. Kenapa? Karena di setiap film itu ada dialognya gitu. Tidak peragaan gitu atau tidak adegan gitu. Kalau dia adegan kan kita nggak bisa lihat, nggak kita tahu ngapain dia gitu. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba tertawa kan nggak tahu kita. Gitu. Tiba-tiba teman-teman kita nonton udah mendesis aja ya kan? Gitu. Tapi ini enggak. Dari awalnya tahu kita dia itu ngapain. Jadi tertawa kita ikut tertawa, bisa kita ikut tertawa gitu. Jadi nggak telat ya tertawanya. Iya, menangis dia bisa kita langsung spontan juga menangis gitu. Iya, ikut sedih. Yang menurut saya. Ya, aku setuju itu Bang Elvan. Dia dibangun by dialog ya. Emosi penonton itu banyak dibangun dengan dialog gitu. Nah, oke, kita ke aspek audio tadi seperti yang dibahas oleh Bang Ape tadi. Katanya audionya bagus, ya artinya secara sound engineering-nya sangat baik gitu. Lalu apa sih sebenarnya, emangnya sepenting apa sih audio yang baik bagi tunanetra dalam menonton film, Bang Ape? Gimana kira-kira saat menonton film itu kemarin? Kalau menurut saya musik latar itu sangat penting dan penentuan soundnya itu sangat penting karena suasana itu kan dibawa dari situ. Iya. Kalaupun misalnya dialognya berjalan tapi kayak monoton di situ aja posisi suaranya. Ibaratnya mono ya. Ibaratnya di depan kita itu ada speaker stereo lah bilang. Di setel memang stereo. Tapi waktu mungkin di editnya film itu soundnya di tengah semua suaranya atau merata semua. Kan kita nggak tahu kayak mana. Mungkin dia entah pas lagi berjalan ke arah mana gitu. Iya, benar-benar. Ya aja. Palingan itu yang membuat itu kita tahu dia berjalan pergi ke sesuatu tempat mungkin makin jauh suaranya. Tapi kan kurang dapat dia kalau dia berbeda arah dengan yang misalnya dia berpapasan dengan orang lain kan dia berbeda arah perginya dengan yang lain gitu. Iya. Kan mempengaruhi. Baru suasana hati itu kalau untuk musiknya kan dipengaruhi dari misalnya pas lagi kayak kemarin kan musik kayak orkestra gitu kan pas waktu momen-momen yang sedih atau piano yang slow gitu. Terpancing ya. Memang benar-benar terbawa. Tapi pas lagi lagi senang-senangnya kan ada itu musik gondangnya itu. Iya, benar. Ya semacam 3/4 dia musiknya tapi cepat gitu. Oh iya, ya memang gitu. Jadi film itu maksudnya secara musikal dia lebih membawakan suasana gitu. Ya, dan lebih membawakan suasana dan walaupun dia banyak menggunakan musik-musik etnik seperti gondang tadi, tapi tetap dibuat sebagaimana film ya, yang profesional film ya, Bang. Maksudnya ya itu sampai dia dibuat dalam 3/4 untuk menandakan suasana yang bagaimana gitu, semi ceria dan sebagainya gitu ya, Bang Afi. Nah, kemudian walaupun saya memang belum nggak terbiasa juga mengikuti film-film bioskop ya kan. Ini yang kedua kalinya saya nonton yang ikut bioskop itu. Oh ya, saya tahu itu Bang Afi. Yang pertama kita nggak usah sebut film ini, tapi tentu kalau yang pertama itu sangat sulit itu ya mengikuti jalan cerita. Apalagi dia pakai cerita alur mundur ya Bang Afi kemarin. Iya, karena itulah justru saya itu yang buat ngantuk kalau nggak ada dialog. Iya benar. Nah itu seperti yang dibilang Bang Elvan tadi nih. Gak ada dia ini banyak dialognya, bahkan emosi penonton ditentukan oleh dialog gitu. Walaupun kemarin itu kalau nggak salah Bang Elvan itu banyak bawa makanan ringan itu, tapi nggak dibagi sama kita kemarin. Makan sendiri dia itu. Nah, tapi kemudian gimana Bang Elvan menikmati film itu? Apakah benar seperti yang dibilang Bang Afi? Bisa nggak berimajinasi dari cara mereka memainkan suara? Maksudnya langkah kaki yang menjauh ke arah mana gitu ya? Itu gimana mengalaminya itu?
bisa lah kita imajinasikan mereka di mana dan jarak antara orang satu dengan yang lain gitu. Iya. Wah, itu ya. Arah datangnya orang itu dan perginya gitu. Baru kan kalau nggak salah itu ada di tepi danau gitu kan. Jadi kita tahu berapa jauh dia dari danau itu. Bisa kita imajinasikan. Walaupun terkadang nggak benar-benar amat, tapi bisalah kita bayangkan dia gitu. Nah, kadang yang penting bukan soal benar atau tidaknya, Bang Irfan. Yang penting kita bisa berimajinasi dulu kan gitu. Nah, iya, dapat kita di mana, bagaimana mereka bentuknya gitu, bentuk dia berdiri dan di mana arahnya bisa dapat dia. Betul yang dibilang Bang Ape. Iya, nah lalu kemudian ada yang unik. Nah, di dalam salah satu season ceritanya itu, salah satu ininya, ada yang yang lucu. Salah satu tokoh lucu, bukan tokohnya yang lucu tapi momen kehadirannya yang lucu, yang pendeta itu ya, kalau Bang Ape dan Bang Elvan ingat ya. Nah, itu kan momen kehadirannya lucu. Di awal-awal dia hadir, si ayah dan ibu itu ingin menunjukkan mereka sangat mesra gitu. Nah, tapi kan itu tadi kan ada identik kehadiran yang dibangun di film itu, yang saya yakin mungkin Bang Benny sebagai sutradara nggak terlalu sadar itu, bahwa itu benar-benar bisa sangat menolong kita tunanetra untuk bisa ikut menikmati gitu. Yaitu bahwa kehadiran pendeta ya kalau saya pakai kereta ya, kereta kemudian motor gitu ya. Nah, pakai motor. Nah, itu dan arah motor datangnya itu kayak udah ikonik aja gitu. Walaupun hanya sebatas film itu gitu. Nah, kenapa kita bilang ikonik? Ketika kemudian pendeta itu hadir kembali pada saat ini mamanya itu mau bertengkar dan acting mau lari ya. Nah, tiba-tiba ada suara kereta kedengaran gitu. Jadi kita langsung paham bahwa itu pendetanya gitu ya. Itu gimana Bang Ape menanggapi? Apa memang terasa itu, maksudnya apa memang dengan itu benar-benar bisa membantu kita menyamakan cara kita berimajinasi dengan teman-teman yang normal melihat, yang walaupun kita nggak lihat gambarnya gitu. Iya. Gimana pengalaman Bang Evi pada bagian itu? Pada bagian itu ya pas waktu datang pendetanya itu kan mungkin udah, berarti kan bisa kita pikirkan, berarti dia dilihatnya dari jauh. Kan sebelumnya kan ada sempat belum kedengaran suara motornya. Gitu. Iya. Berarti mungkin, berarti dia tengoknya dari jauh gitu ya kan. Kita tahu gitu. Baru langsung si Pak Domu itu langsung tariknya tangan istrinya ya kan. Kita mesra gitu ya kan. Wah, memang sangat membantu itu. Tahu kita apa adegan yang mereka lakukan dari mereka bicara. Karena kalau biasa kan kita dengar cerita kan semacam sandiwara radio kan pakai prolognya memberitahu ininya. Iya. Bahkan kalau di sandiwara radio itu pemerannya ikut memprologkan ya kadang ya. Iya, dia mendekati aku. Ya. Iya, nah itu kan agak gimana ya. Tapi karena memang itu yang kita butuhkan pada saat itu ya. Karena memang itu pas kali momennya dan nggak merusak suasana dia pas, maksudnya suasana cerita itu ya. Walaupun mereka ngomong sambil melakukannya, nggak merusak suasana, tapi kan memang ibaratnya nanti kau pura-pura gini kan gitu. Merencanakan sesuatu, memang itu momen dia ya kan. Ya, jadi bukan berarti hanya untuk menunjukkan dalam seakan-akan mau membantu teman-teman tunanetra ya. Memang by design ceritanya seperti itu gitu ya. Iya. Memang pas yang seperti Saudara Desmond bilang tadi, mungkin secara tidak sadar itu sudah membantu untuk kita. Iya, mungkin Bang Beni ya, atau mungkin ya itulah, tidak sadar sebenarnya cara atau desain cerita itu sangat membantu tunanetra gitu. Karena ya itu tadi, karena di desain ceritanya itu cerita di dalam cerita, artinya drama di dalam drama gitu ya. Nah, artinya kan dalam cerita itu sedang berakting supaya anak-anaknya datang, tapi kemudian dalam acting itu ya itu sangat membantu tunanetra. Jadi kita tahu bahwa mereka itu akan melakukan apa gitu. Nah, itu yang pertama, by dialog ya.
kemudian kalau hanya by audio, nah seperti yang kita bilang sebelumnya, kehadiran pendeta itu menjadi ikonik yang pertama dan keduanya itu gitu. Walaupun yang ketiganya kan karena memang nggak ada kereta itu kalau yang ketiga itu yang udah mau mendamaikan itu ya. Nah itu kan dia udah di dalam, itu langsung di dalam rumah gitu. Tapi paling tidak di antara pertama dan kedua itu kita udah ikut ketawa gitu loh. Datang suara kereta tadi, kita udah datang pendeta itu waktu dia ini gitu, waktu dia mau pergi. Kita udah langsung ikut ketawa gitu. Sama ketawanya dengan ketawa teman-teman studio yang bioskop yang normal gitu kan. Nah, kalau teman-teman mungkin tahu ya, bioskop bisik ya namanya, kalau untuk tunanetra ya, bioskop bisik ya. Nah, itu biasanya dibisikin dulu kan adegannya apa gitu, lalu kita ketawa, artinya ketawanya telat gitu loh, Bang Ape. Nah, tapi kalau ini kita bisa tertawa bersama dengan mereka gitu loh, dengan adegan yang sama, tapi kondisi kita yang berbeda gitu, kita nggak bisa lihat. Nah, gitu. Nah, lalu kemudian gimana ini Bang Ape? Apakah kemudian cara pembuatan produksi film Ngeri-Ngeri Sedap ini bisa menjadi contoh untuk film-film untuk kedepannya gitu? Karena gini Bang Ape, banyak ya film-film itu kan ngejar laku ya Bang Ape ya, sama Bang Elvan ini. Banyak film itu ngejar laku sehingga ya udah yang penting laku aja gitu. Nah, ya kita gimana ya sebagai konsumen yang disabilitas tunanetra yang memang gimana ya, sangat minoritas juga kan. Artinya kita nggak bisa mengharap banyak ya Bang Elvan ya. Maksudnya iyalah. Kita kan kalau misalnya kita nuntut nih, harusnya film itu gini-gini, emangnya kalian bakal nonton? Sulit juga kita menjawab itu kan gitu kan. Nah, Iya. belum tentu juga kan dari segi keuangan. Tapi kalau misalnya modelnya pembuatannya kayak film yang dihasilkan oleh Bang Benedion Raja Gubuk ini dengan Ngeri-Ngeri Sedap, walaupun sekali lagi mungkin Bang Benenya nggak sadar ini apa yang dilakukan, tapi apakah ini cocok untuk diterapkan di film-film selanjutnya oleh siapapun gitu? Mungkin dari Bang Ape dulu. Ya, menurut saya sih cocok sekali itu untuk kita yang disabilitas netra. Ya, jadi tapi menurut saya kalau bisa ramah terhadap semua disabilitas gitu ya kan. Kalau mungkin visual hanya tunanetra yang nggak bisa ya. iya. Jadi secara audio mungkin kan apa yang didialogkan mungkin ada di layar ya, apanya tulisannya. Itu nggak tahu, kita nggak ada ini. Ya. Aduh ini. Harusnya sih maunya ada gitu kan, biar teman-teman kita tunarungu juga itu tahu apa yang mereka dialogkan. Ya, dan sebagai disabilitas netra memang sangat cocok, dan harapannya sih ada film-film baru yang berbau tradisional seperti yang kemarin itu, seperti Ngeri-Ngeri Sedap ini. Supaya tersampaikan semua tradisi yang ada di Indonesia ini ya intinya menurut saya. Tersampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami semua kalangan gitu, dan semua kelompok masyarakat termasuk kita lah, kelompok disabilitas ini. Gitu. Iya. Memang bisa dinikmati ya. Ya itu tadi kita nggak akan berharap banyak dengan itu, tapi ya gimana gitu kan, kalau bisa ada ya why not, dan buktinya bisa tanpa kita berharap apa-apa ya, kita kan nggak ada ekspektasi apa-apa dengan Ngeri-Ngeri tapi bisa gitu ya. Nah mungkin dari Bang Elvan nih gimana, apakah memang format cara pembuatan film yang seperti itu dengan emosi by dialog seperti itu, apakah itu memang cocok untuk diterapkan di film-film berikutnya, gimana menurut Bang Elvan? Kalau saya rasa sih cocok kan, karena sepertinya itu pengeditan filmnya itu tidak juga menambah biaya, dan juga sepertinya tidak menambah waktu yang banyak gitu. Itulah. Jadi untuk membuat film yang selanjutnya boleh juga lah diterapkan itu gitu. Iya, benar sih. Nah itu tadi mungkin ada juga ya peran penulis film seperti Bang Bene bisa menjadi contoh dalam menulis naskah-naskah film berikutnya, karena kalau tadi Bang Ape bicara tentang sistem audio yang mereka gunakan, gimana bagusnya gitu, itu mungkin itu secara produksial ya. Tapi kalau yang seperti Bang Irfan sorot tentang emosi by dialog,
bahwa dialog itu bisa mengekspresikan gitu dan segala macamnya itu. Nah, itu kan tergantung naskah yang ditulis. Nah, makanya tadi sangat sangat cocok juga bukan hanya untuk produksi filmnya, tapi juga untuk sutradara ya Bang Elvan. Itu sangat iya, sangat cocok karena kalau memang mau film itu ramah untuk disabilitas bisa dipakai pola Bang Bene itu gitu ya. Bahwa dia membangun emosi dialog itu. Iya, karena dialog itu untuk tunanetra itu penting gitu. Iya. Nggak semata-mata kayak di ini ya, di Sandiwara Radio dia sedang mendekati aku, nggak seperti itu ya Bang Elvan ya, tapi memang benar-benar bisa membuat kita menghayalkan sendiri gitu. Iya. Dan imajinasi kita nggak jauh beda gitu. Nah, gimana menurut Bang Ape mengenai audio yang dihasilkan dari alam-alam sekitar atau apa gitu, itu gimana? Maksudnya sangat ini, kalau aku sendiri pada saat itu sih yang paling kusoroti cara pemilihan pergerakan air di danau itu loh. Itu kayak bergerak beneran ya Bang Ape ya. Jadi kita kayak didesain berada di tengah-tengah ombak di sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya. Menonton gitu. Iya. Itu luar biasa. Sebenarnya menurut saya gini. Kalau audio itu sangat mendukung dan suara alam yang dimasukkan itu seperti real yang kita alami gitu. Sebenarnya kalau misalnya suara danau itu mungkin karena saya sudah pernah ke Danau Toba kali ya. Ya. Jadi suasananya mungkin kayak pergerakan ombak itu kan kayak kadang surut tiba-tiba naik terus gitu suaranya kan. Dan pergerakannya mau dari kiri ke kanan gitu kan kayak real di depan kita ombak itu suaranya. Pas kita nonton film itu. Jadi seperti ikut kita misalnya yang mereka bersantai mengajak bapak itu ke pinggir danau itu kan jalan-jalan. Seperti kita dengar langsung mereka itu. Iya. Bukan seperti ikut langsung di belakang mereka. Iya, di belakang mereka. Iya. Seperti ikut langsung di belakang mereka gitu. Ya, itulah seperti ikut langsung kan. Semoga kita bisa ikut langsung. Asik. Amin. Bisa kita dipanggil sebagai pemeran ya kan? Iya, bisa juga itu. Film berikutnya, iya. Bisa juga itu. Masukkan itu Bang Bene, masukkan. Bagaimana tunanetra di Batak? Ya. Iya, bisa. Bisa juga itu. Banyak itu Bang Elvan, banyak itu. Karena banyak hal-hal yang bisa disorot juga itu. Mungkin kalau selama ini kalau kita tahu ya ada ya udah banyak ya film-film berlatar disabilitas, tapi kayaknya lebih banyak ke menuju pesan moral ya penelponnya, lebih ke situ arahnya. Gitu. Iya, belum ada bagaimana tunanetra itu kehidupan yang sebenarnya ada gitu. Iya, benar. Ya, seru juga itu. Tinggal dibuat aja kan karena pasti itu akan sangat menarik untuk diikutin oleh publik itu, Bang Bene dan teman-teman rekan-rekannya. Mungkin kalau misalnya terpanggil ya. Tapi kalau misalnya pun kita mungkin secara kurang menjual, misalnya nih seandainya udahlah pakai yang ada. Nah, ada nggak yang kira-kira Bang Ape harapkan atau memerankan sosok seorang tunanetra? Mungkin coba perankan yang bakal lucu gitu di antara pemeran-pemeran yang udah dipakai kemarin. Ini ngajak berimajinasi aja, siapa kira-kira yang sangat lucu ketika memerankan itu nanti gitu. Kalau aku yang paling lucu sih di situ si Pak Domunya. Si Pak Domunya sama si Gabe-nya itu Bang Lolo ya. Gabe. Iya, benar-benar. Ya. Lucu. Kalau Gabe-nya kan memang asli orangnya kan yang pelawak ya kan. Iya. Kita tahu memang pelawak gitu. Semua sih pelawak rata-rata itu anaknya itu. Si Pak Domunya itu nggak tahu aku itu siapa ya kan, tapi itu Arwendi itu sering main juga di film-film. Justru gini Bang Ape, justru yang artis yang sebenar-benarnya itu hanya bapak itu gitu. Iya. Yang lainnya itu artis cangkep. Oh iya. Campuran. Iya Mbak Atika mungkin
memang seringlah bermain di film-film. Tapi yang ya itu yang benar-benar udah banyak pengalaman itu ya Bapak itu gitu, Bapak Arwendi apa gitu namanya. Nah, kalau yang lain itu cangkokan pelawak semua itu dari kayak Indra Jegel, Iya, Boris Bang Bob, Indra Jegel, Bang Boris ya. Solo, bahkan Bene sendiri ya udahlah gitu. Ya, nah, tapi intinya sangat menarik ya untuk diterapkan ya pola-pola seperti itu ya. Walaupun kesannya kayaknya filmnya dibuat oleh pelawak, tapi bisa ya seru. Uniknya waktu mempermasalahkan itu, misalnya yang pertama aduh aku lupa, pokoknya pas gilirannya siapa namanya itu anak terakhir, Si Sahat. Hasan, Sahat. Sahat. Udah dalam keadaan sedih pun, kau lagi Sahat, kau nanti tidak saya berikan warisan. Tidak apa-apa, Pak. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa pula jawabannya. Maksudnya apa? Tidak apa-apa, nggak dapat warisan. Kan sedih tapi ketawa di situ. Lucu. Masih Karena tetap lucu gitu ya. Pakai dijelasin lagi gitu ya. Udah jelas aja gitu. Itulah contoh salah satu yang saya bilang tadi. Dialognya dapat dia. Ketika dia bicara itu langsung kita ketawa juga gitu. Tidak apa-apa nggak dapat Pak gitu. Nggak mesti dijelaskan orang lagi tidak apa-apa. Apa itu ya gitu. Baru kita ketawa. Enggak. Dia langsung nggak mesti dengan ekspresi gitu. Iya. Jadi itulah luar biasanya film itulah. Iya, luar biasa sih. Iya, luar biasa ya film itu ya. Karena banyak, bahkan 95% emosi yang dibangun ke penonton itu baik dialog. Apalagi yang di bagian yang sedihnya itu ya. Ini informasi untuk teman-teman Harian Netra. Ya, kemarin itu kan aku duduknya di sebelah Bang Ape itu ya. Nah, Bang Ape yang perkasa di musik. Nah, kalau di bagian ini, di bagian yang sedih itu yang mereka berempat itu saling mengutarakan ini sempat lo teringus-ingus dia. Teringus-ingus lo dia. itu luar biasa itu. Artinya sekuat itu. Artinya gini, berarti itu film memang benar-benar bisa dinikmati bukan hanya oleh orang-orang normal gitu. Emosi kita ikut dibangun di film itu. Karena apa? Memang dia by dialog. Kita sedihnya dengar dialognya itu loh. Gitu. Jadi pengalaman nih, dulu teman saya itu nonton itu dia bilang ini sedih. Jadi aku sebenarnya udah tahu bagian mana yang sedihnya gitu kan. Tapi ketika diundang benar-benar membangun, padahal kan udah tahu gitu ya. Nah, apalagi yang memang sama sekali belum mendengar pada bagian itu. Karena itu pasti belum pernah muncul di TikTok itu bagian itu ya Bang Ape. Karena kan itu kan orang nggak akan sempat merekam itu kondisi sedih seperti itu. Gitu. Iya, mana sempat. Aku kurasa kalau diulang-ulang itu sama aku, nice aku terus itu. Iya benar. Padahal lagi-lagi loh coba. Iya. Baru mereka memerankan itu, memang mereka kan nggak saudara kandung, tapi sepertinya betul-betul mereka satu darah gitu. Sangat dengar. Iya, karena cara berpikir yang dibangun di dalam film itu juga sangat bagus Bang Elvan. Karena artinya karena bapak sama mama itu udah sulit untuk didengar mereka, lalu kemudian yang mereka percayai hanya saudara perempuannya itu. Tapi artinya kan bahwa kakak juga bohong sama kami gitu. Jadi siapa lagi yang kami percaya? Nah di situ udah mulai nih. Waduh, gila. Makanya by dialog memang benar-benar emosi itu dibangun by dialog. Nah, iya. Dan sukses film ini, Bang Elvan, Bang Ape, sukses maksudnya bukan film yang gagal gitu loh. Artinya film seperti ini juga bisa sukses di pasar gitu. 2 jutaan penontonnya. 3 jutaan ya kayaknya, ada lebih. Mungkin 3 juta ya. Iya. Mungkin 2 juta ke 3 juta penonton. Itu sangat juta. Ya, mudah-mudahan lah. Biar bisa kita dipanggil juga. Iya. Dipanggil. Mudah-mudahan di peringkat 1 dunia ya. Apa yang luar biasa itu. Bisa nanti jadi dipanggil kita itu. Iya. Kita dipanggil jadi reviewer. Ya. Kita juga bisa. Sebelum tayang ya. Sebelum tayang udah di-review dulu. Walaupun bukan ahlinya. Ya, nah, mungkin ini ya, di bagian akhir kita mau coba gimana respons Bang Elvan dan Bang Api, mungkin dari Bang Api dulu terhadap tunanetra lain
recommended film ini, recommended film ini gitu. Apa yang bakal membuat Bang Elvan atau Bang Ape merasa perlu ini film ini tonton oleh teman-teman tunanetra ini. Nah gitu. Gimana? Mungkin dari Bang Ape dulu. Mana ya? Yang kira-kira kalau kita dengar film itu yang menyampaikan pesan moral itu kan udah sering. Ya, benar. Kalau bisa kita mencari dan berusaha untuk mengikuti film-film yang semua kena di semua kalangan gitu. Nggak hanya di satu kalangan. Misalnya kalangan yang bawah ya kalangan bawah gitu. Jadi yang atas nggak tertarik gitu kan. Semuanya semua kalangan. Dan kalau mau filmnya tadi kayak mana? Aku udah agak blank gitu. Ke teman-teman tunanetra gitu. Cara apa yang membuat teman-teman tunanetra harus menikmati film ini gitu. Menikmati film Ngeri-Ngeri Sedap ini. Ya. Ya cara menikmatinya ya ikuti aja dari awal, enjoy gitu. Itu dengan enjoy dari enjoy dari awal kan munculkan rasa penasaran kan gitu. Munculkan rasa penasaran pasti akhirnya akan terbawa sendiri suasananya gitu. Dari aku. Ya. Nah, itu ya dari karena memang apa ya film ini alurnya bisa dibangun dari dialog bukan hanya tapi alurnya juga artinya kan banyak juga film ya tiba-tiba udah berpindah suasananya kita nggak tahu gitu tapi orang lain tahu. Nah itu nggak terjadi di film ini, jadi kita bisa menikmati, benar-benar menikmati. Nah mungkin dari Bang Elvan gimana, apa yang membuat film ini enak untuk layak untuk ditonton teman-teman disabilitas netra ini? Kalau dari saya film itu layak ditonton untuk anak tunanetra setiap pergantian latar tempatnya itu berubah dia suara tempatnya, jadi bisa kita nikmati gitu. Baru dialognya juga langsung kita bisa nikmati langsung lah gitu, bisa kita pahami, nggak sulit, kata-katanya nggak sulit gitu. Iya. Baru, jadi perubahan itu bisa memberitahuan kita secara langsung gitu ya. Iya, yang kayak Bang Desmond bilang tadi kan, perubahan tempat dia nggak tahu kadang. Ini nggak langsung bisa memahami. Baru apalagi yang mau bilang. Itulah tunanetra bisa mengikutinya karena dialognya itulah. Bisa kalau kita ikuti dari awal dialognya itu pasti kita langsung paham kemana ceritanya berikutnya gitu. Walaupun kita paham, tapi tetap kita penasaran gitu. Terkadang saya sendiri ya kemarin itu udah mulai aku paham ceritanya, nanti akan begini. Tapi salah gitu, karena bagus dia ininya penataannya. Memang juga betul apa yang saya pikirkan, tapi nggak secara langsung gitu. Gitu. Jadi tunanetra juga bisa menikmati filmnya gitu. Jadi buat tunanetra yang lain penasaran, silahkan ditonton. Ya. Nah berarti oke. Kita kunci dengan gimana ini. Kalau untuk teman-teman tunanetra jangan ragu nonton film itu, karena kan kalau menurut saya sendiri kalau bisa dikasih nilai ya kan, saya kasih itu pasti ratingnya 4,5 itu. Karena kan mungkin 5%-nya lagi mungkin itu ya. Biar nggak sombong Bang Beni ya. Bukan. Tapi karena memang ada sedikit adegan yang nggak kita ketahui tiba-tiba di sini. Ya sedikit aja itu. Tapi nah, paling tidak udah banyak sekali itu ya. Iya. Kalau udah 4,5 ratingnya itu menurut saya udah luar biasa. Luar biasa. Ayo tontonlah. Tonton ya. Berarti ini mungkin kita kunci dengan satu kesimpulan. Kita sepakat bahwa film itu ramah untuk disabilitas netra. Sepakat. Oke. Nah, benar bahwa film Ngeri-Ngeri Sedap berhasil membuat tunanetra menikmati sebuah film di bioskop
Jadi kita nggak, ya apa namanya, melalui film ini kita benar-benar jadi pengen nih nonton bioskop gara-gara film ini gitu. Nah, dan itu berhasil udah kita wujudkan dari Harian Netra kemarin itu tanggal 10 Juli kita ada di Hermes 21, bioskop 21 Hermes. Nah, semoga dengan adanya film ini dan adanya pandangan kita, cara film yang seperti ini sangat-sangat baik untuk dipakai oleh baik produser ataupun apa namanya, sutradara lainnya, mungkin termasuk juga Bang Bene kalau mau melanjutkan film yang lain gitu, bisa dengan pola seperti itu, dengan cara membuat film yang seperti itu. Nah, itu benar-benar bisa dinikmati tunanetra. Demikianlah kali ini teman-teman, kita udah banyak cari bincang-bincang tentang film ini, walaupun ini ya namanya ya itu tadi hanya dari sudut pandang tunanetra ya. Banyak cerita-cerita kita tadi kita ceritakan berdasarkan cerita yang kita dengar, bukan kita lihat, karena kita nggak lihat gitu ya Bang Irfan ya, Bang Ape ya. Iya. Nah, gitu. Jadi gitulah teman-teman, sedikit banyaknya pandangan kita, dan semoga melalui pandangan Harian Netra mengenai Ngeri-Ngeri Sedap, teman-teman tunanetra semakin mengerti apa yang membuat kita memang benar-benar menganggap bahwa film ini ramah bagi disabilitas seperti yang tadi udah kita sampaikan. Ya, gitu aja kira-kira Bang Elvan, Bang Ape. Terima kasih udah bergabung dalam pembicaraan singkat kita ini. Ya, semoga terima kasih. Nah, semoga bukan cuma film itu yang banyak penontonnya, mungkin semoga kita juga banyak penontonnya ya, Bang Ape ya. Nah, mungkin gitu. Iya benar. Iya, mudah-mudahan. Nah, demikianlah teman-teman. Terima kasih Bang Elvan, terima kasih Bang Ape, semuanya kembali. Kami akan hadir di episode obat yang berikutnya. Selamat hari ini dan sampai jumpa.